Oh iya, belum di record. Udah di record ya? Oke. Yang mic-nya belum mati dimatiin, dicek kembali. Jadi di sini ada tombol nih untuk matiin atau nyalain ya. Kita ulang lagi. Untuk bagian server dengan klien itu pembedanya adalah kalau di bagian server dia soket. Apa? Mic-nya tolong ya, mulai. Oke. Untuk bagian server nantinya dia itu butuh satu server socket objek di sini. Dan kalau di bagian klien dia cukup butuh soketnya saja. Dan untuk bagian server supaya bisa menerima komunikasi dia akan memakai soket juga karena dari klien dia akan menggunakan model soket. Nah, bagian di sini ini adalah contoh dari penggunaan di TCP. Sehingga ketika server soket ini dibentuk yang dimana dia akan mendengarkan pada port 6666, maka ketika soket bagian server akan menerima dari si server kalau dia sudah ready. Jadi dengan fungsi accept di sini. Nah, dan bagian di sini itu harus dimasukkan ke dalam load try catch. Nah, karena kalau kita lihat di sini server socket dia nanti adalah floatable dan ketika dia di accept, nah dia akan melemparkan sebuah error exception apabila terjadi kesalahan ketika melakukan penerimaan. Nah, ini kalau kita lihat di dokumentasinya di sini, listen for a connection to be made to the socket and accept it. The method block until a connection is made. Nah, jadi ibaratnya kayak teman-teman ketika melakukan browsing lewat URL itu kan akan ada loading gitu. Nah, ketika pada satu waktu tertentu kalau dia sudah time out, apakah bisa terhubung dengan website yang dituju atau tidak, itu kan tergantung dari kembalian yang dari si aset ini. Biasanya kalau dia gagal melakukan koneksi, dia melemparkan IO exception. Kalau dari model HTTP itu nanti exception atau errornya itu berupa error code kayak misalkan 403, 404 atau mungkin 503. Nah, itu untuk model-model error yang dari ketika kita melakukan atau menerima sebuah hubungan koneksi ya. Selanjutnya di sini yang baru join tolong mic-nya ya. Mic-nya dimatikan. Oke, thank you. Nah, selanjutnya untuk bagian data input stream di sini itu kita akan gunakan dikarenakan adalah ketika si soket ini dipakai untuk menerima koneksi dan selanjutnya kita ingin mendengarkan data apa yang ingin diberikan atau yang digunakan untuk berkomunikasi antara sisi klien dengan server, sehingga kita gunakan model di sini adalah model input stream. Teman-teman mungkin masih ingat dari pembelajaran pemrograman yang dahulu ketika belajar soal file stream atau mungkin main dengan bikin file text, itu kan semuanya kan berkaitan dengan data stream atau input stream di sini. Nah, modelnya sendiri ada banyak kalau kita ketahui. Tapi mungkin teman-teman pergunakan zaman dulu mungkin masih yang bagian awal yaitu file stream. Nah, di sini kita akan menggunakan model yang data input stream. Nah, kalau kita lihat dokumentasinya, a data input stream lets an application read primitive Java data type from an underlying input stream in a machine independent. An application uses a data output stream to read data that can later be read by a data input stream. Data input stream is not necessarily safe for multi-thread access. Nah, di sini ya, teman-teman kan kemarin udah tak kasih tugas thread safe. Nah, ketika penggunaan nantinya ada multiple user atau nanti ada multi-threaded akses untuk penggunaan data input stream ini, jadi ibaratnya server nanti baca data dari banyak klien gitu kan, berarti ibaratnya satu klien ada satu thread yang berjalan di sisi server. Nah, kemudian teman-teman akan bermain dengan multi-thread akses. Nah, sehingga di sini sudah dikasih diwanti-wanti ibaratnya ya, yaitu untuk penggunaan data input stream ini nantinya itu tidak necessarily safe for multi-threaded access, sehingga
thread safety is optional and is the responsibility of user of method in this class. Nah, jadi teman-teman supaya penggunaan ini bisa lebih optimal, teman-teman perlu mengaplikasikan tugas dari yang thread safe kemarin itu ketika ingin menggunakan model data input stream di sini. Nah, karena di sini sudah diwanti-wanti ya, untuk penggunaannya nanti thread safety is optional and is the responsibility. Nah, is the responsibility of user of method in this class. Nah, jadi sudah menjadi tanggung jawab dari teman-teman yang ingin menggunakan metode-metode yang ada pada si objek atau kelas data input stream. Kira-kira sampai sini dulu ada yang mau tanya enggak? Untuk bagian server di sini, untuk inisialisasi objeknya. Apakah ada yang mau bertanya? Kalau mau bertanya lewat chat saja, nanti muncul kan. Nah, tolong ya yang lainnya dicek kembali mic-nya mungkin. Tetapi kalau di sini suara motor ya mohon maaf, suaranya ada di luar. Jadi mungkin bisa dinaikin sedikit untuk volumenya. Dan dipastikan kembali untuk teman-teman yang lain itu mic-nya kondisi mati biar nggak ada noise-noise yang lain. Oke, apakah sampai sini ada yang mau bertanya dulu untuk terkait penggunaan di sini? Blur. Aduh, kalau itu aku nggak bisa ngasih apa-apa ini. Bagaimana mungkin? Kalau aku zoom mungkin ya kelihatannya. Aduh, tulisannya nggak bisa di. Mungkin bisa dicek koneksinya mungkin. Kalau blur mungkin koneksinya internetnya juga ya. Soalnya kalau dilihat dari sini teman-teman juga masih kelihatan. Bagaimana untuk teman-teman yang lain, apakah sudah jelas soal di sini? Bisa melalui chat kalau memang sudah. Jika memang tidak ada pertanyaan, selanjutnya untuk model di sini selanjutnya yang di bagian baris kedua adalah kita akan menyiapkan sebuah tipe data string yang kita beri nama message, yang nantinya dia akan membaca dari si data input stringnya di sini. Jadi hasil bacaan dari data input stringnya ini kita ingin baca apa? Nah, kita lihat see the contract of primitive method of data input by for this operation are read for the content input stream. Dan returnnya di sini adalah data type-nya itu mau yang model apakah dia UTF atau mungkin pakai yang global atau mungkin pakai yang normalnya. Nah, itu kan dia converted dari model-model variabel si stringnya. Kan namanya karakter itu ada banyak ya. Jadi ibaratnya karakter yang dikenal di negara Jerman dengan negara di Korea atau mungkin negara Jepang itu kan karakternya beda dengan karakter-karakter yang kita kenal. Jadi nggak seperti ABCDF biasa gitu, tapi ada karakter-karakter lain yang dia tidak disupport, sehingga penggunaan format di sini data input string class itu sudah disiapkan satu metode yang memang dipergunakan untuk pembacaan yang sering dari Unicode yang sering kita pakai, yaitu UTF code. Di sini dia akan memberikan yang mungkin bisa di
cari lebih jauh lagi. Kalau memang teman-teman ingin pakai yang modelnya Unicode yang berbeda, itu teman-teman bisa menggunakan pembacaan read byte-nya saja. Jadi ibaratnya nanti teman-teman harus memparsing dari hasil string yang didapatkan atau dari hasilnya cara simbol dahulu. Jadi nantinya ketika server ini menerima sebuah koneksi dan dia nanti menyiapkan untuk proses pembacaannya dari data input string, dia nanti akan memformat hasil bacaan itu menjadi sebuah Unicode tertentu yang bisa disimpan pada objek dari tipe string di sini. Selanjutnya hasilnya akan dicetak. Apakah nggak ke-share? Kalau nggak ke-share, yang nggak dapat screen sharingnya, koneksinya dirubah ke tempat saya, maksudnya diklik ke siapa yang nge-broadcast di sini. Mungkin atau ada teman-teman yang lain yang videonya dimatiin saja biar teman-teman yang baru join bisa langsung connect atau terhubung ke layar share yang saya share. Nah, nantinya setelah dia didapatkan hasil parsing atau converting data yang dibaca di sini, itu nanti akan dicetak pada fungsi yang ada di bawahnya. Nah, mic-nya jangan lupa mic. Kasihan teman yang lain nanti nggak kedengaran. Mic-nya jangan lupa mic. Kasihan. Mic-nya dicek kembali apakah sudah mati atau belum. Nah, ini selanjutnya saya lanjutkan dengan jangan lupa ketika kita berhubungan dengan input stream itu kita jangan lupa untuk menutupnya kembali, karena ini nanti bisa jadi adalah unmountable resource. Nah, itu nanti bahayanya adalah ketika ada objek lain yang ingin mengakses stream tersebut, itu nanti dia tidak dapat menggunakannya karena sedang digunakan pada tempat lain. Nah, contohnya adalah di data input stream ini. Kalau kita lihat sendiri, thread safety is optional and is the responsibility of user of in this class. Nah, inilah yang bahaya, yaitu ketika dia sudah tidak dipakai dan dia masih terbuka, kalau kita tidak close, maka objek lain yang akan terbentuk ini ketika dia akan membaca string yang sama, katakanlah dia membaca dari satu soket objek di sini, dia itu akan gagal dikarenakan dia masih terbuka pada sisi input stream tersebut. Nah, sehingga ketika kita sudah selesai untuk penggunaan atau katakanlah objek komunikasi di sini sudah selesai, ya kita harus tutup. Nah, begitu juga penggunaan soketnya juga kita tutup dan juga server soketnya juga kita tutup. Kalau memang sudah benar-benar selesai, jadi ibaratnya kalau sudah sampai sini, servernya akan berhenti atau mati. Nah, apakah ada pertanyaan untuk saat ini dari satu kelas untuk contoh pertama dari sisi server? Kalau ada pertanyaan bisa melalui chat. Yang mic-nya belum mati dimatikan. Kalau belum ada pertanyaan untuk bagian dari sisi klien. Nah, di bagian klien di sini kan bedanya dari server dengan klien kan dia ada satu objek server socket, karena dia menandakan di sini nanti yang akan mengontrol segala komunikasi yang ingin terhubung dengan sisi server, yang nantinya komunikasi itu akan dilakukan melalui socket objek di sini. Nah, sehingga ketika ada klien yang ingin terhubung, dia akan membuat satu objek socket di sini yang ditujukan pada pengalamatan tertentu. Kalau kita lihat konstruktornya, lihat mic-nya jangan lupa ya, soalnya jadinya noise. Kalau kita lihat di objek socket ini, dia konstruktornya ada hostnya yang ingin dituju dan juga portnya, ada port berapa yang ingin dibuka atau yang memang terbuka untuk menerima komunikasi tersebut. Nah, dan di sini dia akan melemparkan beberapa model error. Yang pertama, unknown host exception, yang kalau kita coba cek, throw to indicate that the IP address of host
termite. Nah, jadi ibaratnya kayak teman-teman nyari sebuah website tapi nama websitenya nggak ketemu atau katakanlah websitenya mati. Nah, itu ibaratnya dia masuk ke unknown host exception, yaitu kayak alamatnya yang salah atau memang belum terdaftar. Ibaratnya tidak ada yang terbuka. Nah, kalau input masuk exception ini hubungannya dengan bisa jadi dari ketika terhubung dengan host tertentu, akan tapi ternyata sedang mendeklar segala koneksinya. Nah, ibaratnya bisa jadi IO exception juga. Contohnya yaitu error code yang 500. Error code di HTTP 500 kan itu hubungannya dengan error code yang dari sisi servernya. Nah, kalau gagal ibaratnya, atau mungkin not found, atau mungkin broken, atau mungkin apapun itu, bisa jadi error code-nya 403 atau 404, dan itu masih terkait dengan IO exception-nya juga. Nah, port ini pun juga bisa terhubung dengan permasalahan di IO exception, yaitu ibaratnya hostnya benar tapi portnya salah. Nah, itu bisa jadi ke IO exception karena port yang digunakan tidak bisa diakses. Nah, ini untuk penggunaan soket di sisi klien. Kalau kita lihat di server kan dia soketnya cuma model menerima dari sisi objek server soket dan menerima segala koneksi yang terhubung. Mic-nya jangan lupa untuk dimatikan. Ronaldo Cristoforus yang baru saja terhubung. Mic-nya jangan lupa dimatikan ya. Nah, selanjutnya di bagian sisi klien di sini, kita niatnya nanti adalah mengirimkan message atau mengirimkan sebuah pesan sehingga kita menggunakannya output stream. Nah, jadi ketika kita ingin menerima sebuah message atau menerima sebuah paket data dari model stream di sini, dari server dia menggunakan model yang data input, tapi karena klien nanti yang mengirimkan sesuatu, maka dia menggunakan data output stream. Nah, jadi sama-sama ya, tinggal streamnya nanti dari sisi soket. Di sini juga sama kan, streamnya juga melalui dari soket, akan tapi dia menggunakan sisi input stream, sedangkan yang di bagian klien dia menggunakan output stream. Nah, sampai sini dulu, ada yang mau bertanya enggak? Kalau tidak ada yang mau bertanya, saya lanjutkan kembali. Nah, di bagian get output exception ini, get output stream ini juga akan kemungkinan melemparkan sebuah throw IO exception. Nah, sehingga kita juga perlu melakukan atau memasukkan dua bagian di sini adalah dalam block try catch. Yang digunakan di sini adalah catch-nya IO exception. Nah, teman-teman kalau belajar soal exception handling di bagian pemrograman dulu sekali, itu ibaratnya yang perlu diwanti-wanti adalah masing-masing error itu ada maksudnya, sehingga mic-nya jangan lupa ya, mic-nya, kasihan yang lainnya nanti kena noise jadi suaranya nggak kedengaran. Nah, jadi kalau kita pahami kembali untuk exception handling itu, untuk masing-masing kesalahan itu ada maksudnya, atau masing-masing exception itu ada kebutuhannya masing-masing, sehingga kita harus mengklasifikasikan sendiri catch untuk exception itu nanti misalkan apa, untuk catch untuk exception yang lain itu misalkan apa. Jadi sendiri-sendiri gitu. Kan kalau kita ketahui di sini bisa model-model catch-nya yang lain juga. Sorry. Mungkin nanti aku yang record aja ya, mungkin. Cek. Udah ya. Apakah sudah ada suaranya? Selanjutnya, kan ceritanya nanti dari sisi klien itu akan mengirimkan message ke sisi server. Nah, sehingga dari data output stream ini nantinya kita akan mengirimkan sebuah message dengan cara penggunaan data output stream dan .read UTF. Nah, ibaratnya karena ini nanti bacanya read UTF, maka kita gunakan di sini juga read UTF. Jadi ibaratnya sudah disediakan penggunaannya. Jadi kalau kita lihat nanti dia juga akan
dokumentasinya. Di sini, write a string to underline output stream using modified UTF-8 encoding in machine independent manner. First, two bytes are written to the output stream as if by the write short method, giving the number of bytes to follow. Jadi memang pada intinya nanti dia akan mengirimkan string yang sebagai parameter di sini sebagai byte stream yang akan nanti dikonversikan menjadi Unicode UTF-8 modelnya. Nah, dan ketika dia sudah selesai menuliskan, untuk mengirimkannya ibaratnya kita menggunakan flash. Mungkin teman-teman pernah belajar soal database itu adalah commit database language-nya atau eksekusinya, sintaksnya, dan selanjutnya mungkin karena ada kesalahan akhirnya perlu dilakukan rollback. Mungkin teman-teman masih ingat di pembelajaran Oracle awal ya, itu database awal itu kan ada beberapa fungsi yang teman-teman mungkin bisa gunakan untuk rollback, itu mengembalikan eksekusi SQL terakhir. Tapi kalau misalkan emang udah yakin bisa menggunakan commit. Nah, jadi ketika nanti ini sudah dilakukan, ini akan terkirim. Nah, dan sama halnya dengan bagian di server atau mungkin di penggunaan yang lain, intinya ketika penggunaan string sudah selesai, itu perlu ditutup. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi kalau sudah selesai, dia akan ditutup. Begitu juga dengan socket. Nah, kalau kita coba jalankan di sini, kalau kita jalankan bagian sisi klien terlebih dahulu, so, kita coba cek share screen-nya dari saya, jadi bisa diklik ke bagian saya. Nah, kalau klien ini dijalankan, dia akan melemparkan sebuah error berupa connection refuse pada saat ketika koneksi, dikarenakan bagian soket ini ingin terhubung dengan alamat localhost pada port 666, tapi servernya belum jalan sehingga koneksinya gagal. Nah, selanjutnya, tapi kalau kita misalkan jalankan dulu bagian sisi servernya, run file, selanjutnya bagian klien kita jalankan. Nah, bagian klien itu berhasil dengan sukses, dan bagian server dia menerima sebuah message, yaitu berupa message hello server yang kita tuliskan dari bagian sisi klien. Nah, sampai sini apakah sudah jelas teman-teman? Atau mungkin ada yang mau bertanya? Ini satu contoh simpelnya dulu ya. Jadi ini kan baru satu arah, yaitu klien mengirimkan pesan ke server, server menerima, cetak, sudah gitu. Jadi belum ada umpan bolak-balik. Jadi ibaratnya klien ngirim, server nanti memberikan respon, klien menerima, mau dikirim pulang atau enggak. Mic-nya jangan lupa ya dimatikan ya. Apakah sampai sini ada yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke bagian contoh kedua. Sebelum itu tak nyalain recordnya juga, jadi saya juga punya ya. Oh, udah ada Yosia yang ini udah mentok suaranya. Mikrofonnya juga udah. Tes. Oke, kita jalankan yang kedua. Di bagian kedua ini contohnya adalah kita melakukan model umpan balik dengan soket TCP. Nah, kita lihat di sini sama halnya dengan contoh yang pertama, dia akan menggunakan server soket juga, objeknya dan portnya yang dibuka juga 666. Nah, dikarenakan kita akan mengirim dan menerima, maka kita menggunakan dua model stream yang antara lain input stream dan output stream, yang dimana sama-sama penggunaannya adalah dia akan menerima stream tersebut dari sisi objek soketnya. Mic-nya jangan lupa dimatiin ya. Selanjutnya, untuk penggunaan buffer reader di sini itu kita gunakan untuk membaca input device atau I/O-nya kita. Nah,
dia akan membaca input stream reader dari sisi sistem input kita. Nah, the standard input stream. The stream is already open and ready to supply input data. Typically, the stream corresponds to keyboard input or another input source specified by the host environment or user. Nah, jadi kita menggunakan model input stream di sini untuk membaca keyboard kita dari bagian sisi server. Nah, selanjutnya kita juga menyiapkan dua buah string untuk sebagai membaca request dan juga membaca responnya. Nah, sampai sini dulu ada yang mau bertanya? Jadi ceritanya nanti server ini nanti menerima bacaan data dan dia juga akan mengirimkan data ke bagian klien sebagai responnya dengan menggunakan data output stream di sini. Oke, kalau belum ada yang mau bertanya, saya lanjut. Nah, di sini kita menggunakan sebuah loop. Yang loopnya di sini adalah dia tidak akan berhenti selama si server tidak memberikan sebuah atau di bagian lain tidak akan mengirimkan sebuah request berupa stop. Jadi ibaratnya klien sudah cukup untuk request data dan dia menghentikan layanannya dia sehingga dia mematikan layanan tersebut. Nah, di sini dia akan berjalan terus. Dan proses berjalannya di sini adalah si server dia akan membaca request yang diberikan oleh si klien, sehingga dia menggunakan proses data input stream kemudian membaca sebagai read-UTF. Nah, kita gunakan versi simbolnya dulu, yaitu membaca sebagai Unicode-nya yang ke-8 ya dari read-UTF. Nah, selanjutnya dari hasil bacaan request tersebut, si server akan mencetak apa sih yang dikatakan oleh si klien sebagai request-nya dia, dan selanjutnya si server akan menyiapkan sebuah respon, yaitu kita mengetikkan responnya kita. Selanjutnya seperti sama halnya dengan bagian klien ketika mengirim request, kita gunakan data output stream untuk menuliskan respon yang akan diberikan sisi server, dan selanjutnya di class untuk mengirimkan hasil yang sudah dibuat pada read-UTF di sini atau read-nya. Nah, dan ini akan terus berulang sampai request yang dikirimkan oleh sisi klien adalah stop. Nah, sampai sini dulu. Ada yang mau bertanya? Jika tidak ada, saya lanjutkan. Nah, kembali lagi pada akhir dari sebuah baris program di sini. Bagian di sini kita menutup semua resource-nya. Nah, di sini kita menggunakan buffer reader di sini untuk membaca input stream atau bacaan keyboard kita, input device kita. Kita tutup streamnya juga. Selanjutnya data output dan input streamnya kita juga tutup karena kita sudah nggak perlu lagi untuk membaca data stream dari soket yang sudah terhubung. Selanjutnya kita tutup soketnya dan juga matikan server soketnya sehingga tidak ada koneksi yang akan merequest untuk terhubung lagi dengan soket connection. Nah, ini untuk bagian servernya. Nah, selanjutnya kalau kita lihat di bagian klien, sama halnya kita buka soket yang ingin terhubung ke alamat berapa. Selanjutnya kita siapkan data input stream dan output stream yang berguna untuk di input stream ini untuk membaca hasil respon dari sisi server, dan output stream untuk mengirimkan request ke server. Dan selanjutnya ada buffer reader yang akan gunanya juga sama untuk membaca inputan dari keyboard, dan selanjutnya menyiapkan string request dan respon untuk menampung hasil request dan respon. Dan sama halnya dengan server, proses ini akan terus berjalan sampai dengan bahwa klien itu mengirimkan request berupa stop command ya ibaratnya. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini untuk request string di sini dia akan membaca dari hasil inputan dari keyboardnya kita, karena dia membaca sebagai buffer reader dari pembacaan string inputnya. Dan selanjutnya hasil request string yang sudah terbentuk akan dikirimkan dengan model output stream yang sudah dibuat juga. Selanjutnya ketika sudah terkirim, server akan menuliskan respon, dan ketika sudah diterima akan menunggu di sini. Nah, jadi ibaratnya di bagian ini dengan bagian server itu sama-sama ada proses blockingnya. Jadi ibaratnya klien menjalankan fungsi ini, dia masuk ke bagian ini, dibaca dan dicetak, dan selama server mengetikkan di sini sampai dengan belum dilakukan flash,
fungsi yang ada di bagian ini dia akan terblokir sampai dengan di sini. Jadi ibaratnya kalau kita lihat di sini, so retain server jalankan sama dengan hal yang sebelumnya. Jadi kalau ini kan sudah selesai, akan ditutup streamnya semua. Terus kita jalankan dengan cara jalankan servernya dahulu untuk siap menerima koneksi. Saya turunkan. Selanjutnya bagian klien kita jalankan juga untuk terhubung dengan bagian servernya. Nah di sini sudah terhubung ya. Katakan kita cek hello. Nah dia sudah terkirim hello-nya dan dia menunggu server respon. Nah di sini server mencetak, klien mengatakan hello. Nah, berarti kita cetak juga. Selanjutnya receiving server respon dan dia menyatakan hello juga dari server. Selanjutnya stop server. Oke, berhenti sama-sama ya. Jadi sampai sini paham teman-teman? Jadi di bagian klien ini nantinya akan terjadi blocking method atau blocking function dikarenakan dia menunggu sampai dengan sisi bagian server ini selesai karena dia satu fungsi berjalan di sini. Baru dia nanti ketika dia berjalan di sini, dia nanti akan menunggu untuk bacaan respon apa yang dikirimkan oleh sisi server. Jadi kalau kita kenal kembali namanya TCP itu kan dia akan menunggu segala komunikasi sampai dia selesai, baru kita proses ke tahap selanjutnya. Model TCP kan seperti itu. Karena TCP itu digunakan untuk menjaga namanya corrupted data stream yang memang bisa jadi terjadi pada ketika kita menggunakan hubungan komunikasi atau protokol di jaringan internet. Nah, kalau kita gunakan TCP itu ibaratnya dia memang akan menunggu sampai dia benar-benar selesai. Jadi model TCP ini kebanyakan memang dipakai kalau teman-teman bermain dengan file dataset zaman dulu. Ibaratnya teman-teman kalau kenal kan download pakai Internet Explorer itu kan sama banget karena dia akan menjaga setiap baris filenya itu ketika di download itu jarang terjadi, tapi ibaratnya atau dampaknya menjadi lebih lama. Itu yang jadi permasalahan. Tapi ketika dikembangkan kembali penggunaan TCP itu dengan cara modelnya adalah sebelum data dikirimkan itu biasanya datanya dipecah dulu, di split. Jadi ibaratnya teman-teman kayak mendownload beberapa bagian file yang sudah dipecah sehingga downloadnya itu menjadi terasa lebih cepat karena yang dikirimkan adalah bit streamnya itu sedikit lebih kecil gitu. Jadi ibaratnya nanti komunikasi yang bisa terhubung akan lebih banyak tergantung dari kebutuhan. Sampai sini dulu untuk penggunaan TCP bagian awal untuk contohnya. Kira-kira ada yang mau bertanya enggak? Atau masih pusing? Kalau masih pusing ngomong aja. Udah ada yang mau tanya? Mungkin nanti dari hasil rekaman call-nya nanti bisa dilihat ya. Nanti akan saya masukkan di platform mungkin di YouTube biar teman-teman bisa cek. Tetap masih ada. Nah, kalau source code-nya nanti itu tetap dibagi. Nah, tapi nanti kita akan gunakan platform GitHub. Nah, jadi teman-teman nanti akan saya sedikit ajarkan sedikit penggunaan GitHub-nya. Oke. Kalau sudah tidak ada yang mau bertanya lagi. Atau masih ada yang mau tanya, silakan. Biar enak dulu.
Oke, kalau sudah tidak ada, kita lanjut ke model yang selanjutnya. Model selanjutnya di sini itu adalah kita akan gunakan versi yang koneksi untuk yang UDP. Nah, jadi untuk bagian ketiga ini kita akan gunakan model UDP dan memang terkesan akan sedikit banyak. Nah, oke, kita cek. Jadi kalau kita cek sebelumnya untuk model TCP dengan UDP, TCP itu kan dia akan menunggu sampai paket yang dikirimkan itu benar-benar selesai, baru dia akan nanti ditutup soketnya. Kalau dengan TCP, nah, tapi kalau dengan UDP ibaratnya apapun yang dikirimkan itu akan langsung terkirim. Nah, makanya dia modelkannya adalah pengiriman setiap data per byte. Nah, teman-teman mungkin bakal ngalamin di model stream seperti ini kalau di PHP atau mungkin bagian layanan normalnya itu adalah proses dari upload file biasanya. Jadi upload filenya kok nggak bisa lebih dari 5 mega ya, cuma bisa menampung 512 KB atau mungkin cuma 256 KB, tapi pengen ngupload file yang besarnya 1 giga misalkan. Ketika melakukan itu, terkadang ketika layanan yang dibuat oleh teman-teman mungkin tidak bisa menampung. Itu bisa teman-teman kontrol dengan cara mengatur byte-nya yang dibuka itu bisa menampung berapa banyak besar komunikasi. Nah, makanya di model seperti ini atau UDP ini dia itu butuh bit komunikasi yang memang trafficnya lebih gede bandwidthnya. Tapi permasalahannya ketika dia lebih gede bisa jadi malah jadinya boros karena kebutuhan untuk masing-masing klien mungkin cukup secukupnya saja katakanlah. Nah, dan yang diperlukan juga tidak terlalu besar untuk informasi yang memang ingin dikirimkan. Kalau memang nanti terlalu kecil kan akhirnya informasinya bisa kepotong gitu. Jadi ibaratnya kayak kalian ngirim teks tapi teksnya itu nggak sampai akhir dari filenya gitu, jadi cuma sedikit. Nah, kita ambil contoh di sini untuk modelnya di sini kita menggunakan model UDP. Nah, kalau kita cek lagi UDP, kita cek ya sama nih. User Datagram Protocol. Nah, di sini juga sudah modelnya OOP. Dia jadi lebih enak juga ya karena kita menggunakan model soket yang UDP di sini. This class represent a socket for sending and receiving datagram packet. Nah, datagram paket ini berarti dia akan menggunakan atau mengirimkan atau menerima sebuah paket data yang berupa datagram. Nah, jadi kita akan menggunakan UDP connection di sini. Nah, di sini a datagram socket is the sending or receiving point for a packet delivery service. Each packet sent or received on a datagram socket is individually addressed and route. Multiple packets sent from one machine to another may be route differently and may arrive in any order. Nah, jadi ibaratnya nanti namanya komunikasi UDP itu pasti ada prioritasnya masing-masing. Jadi nggak serta-merta dua orang menggunakan UDP mengirimkan secara bersamaan semuanya juga diterima secara bersamaan. Tidak, pasti ada order tertentu yang dipergunakan untuk menerima paket yang dikirimkan oleh klien. Jadi si server pasti akan melihat entah itu dari basis on waktunya atau mungkin priority-nya. Jadi dia akan melihat atau memproses per datagram paketnya masing-masing. Nah, di sini kita gunakan contoh simpelnya. Datagram paket nantinya itu kita buat untuk penggunaan yang menambah port. Jadi nanti untuk port berapa yang akan digunakan untuk menerima komunikasi dengan UDP di sini. Dan ketika kita lihat di sini, ada kemungkinan akan melemparkan sebuah socket exception yang kalau kita lihat di sini, throw to indicate that there is an error creating or accessing a socket. Jadi ibaratnya bisa jadi socket ini ada permasalahan ketika dibentuk yang mungkin adalah port tersebut sedang dipakai atau mungkin port tersebut sudah digunakan atau mungkin juga port tersebut tidak bisa dicapai. Jadi berarti mungkin portnya nggak nyampe segini mungkin misalkan. Nah, kita juga memerlukan untuk memberikan pada block try catch. Nah, di sini bloknya sendiri sudah disendirikan ya. Socket exception nanti ngapain errornya, kalau exception kita juga ngapain. Jadi sudah disendirikan gitu. Selanjutnya untuk inet address. Nah, di sini ini diperlukan juga untuk mengecek
soket ini tuh ingin dibuka pada alamatan yang bagaimana. Nah, di sini kita bisa gunakan dari model init address dengan model get localhost. Nah, di sini kalau kita cek return the address of the local host. This is achieving by retrieving the name of the host from the system, then resolving the name into uncoded init address. Nah, jadi pengalamatan ini untuk penggunaan dari sisi localhost saja ya. Jadi sih, kalau teman-teman mau bikin yang IP sendiri bisa, public IP yang di open itu apa kira-kira. Nah, kayak di sini lihat namanya untuk back address, nah, bisa dipakai. Sehingga nanti pengalamatan ini nanti akan menuju pada sistem di localhost. Jadi ibaratnya cuma di bagian satu server ini saja gitu. Selanjutnya buffer reader di sini nanti dipergunakan untuk membaca hasil inputan sama dengan yang sebelumnya. Dan yang dibedakan nanti adalah kalau sebelumnya dengan TCP kita bermain dengan string, nah sekarang kita bermain dengan byte array. Yang kalau kita cek di sini, kita menyediakan byte array untuk request dan responnya cuma bisa menerima sepanjang 512 bit. Nah, selanjutnya string substance ini kita gunakan untuk mengecek apakah yang dipergunakan itu adalah atau request yang nantinya itu atau responnya nanti berupa string atau bukan. Yang kita gunakan untuk di sini adalah ketika request dari klien itu berupa stop, itu nanti niatnya adalah untuk menghentikan berjalannya software. Ya. Jadi ini nanti akan terus berjalan sampai dengan pembanding antara request dengan stop sign ini memiliki jumlah byte yang sama dengan isian byte yang sama juga, sehingga ini akan berhenti. Tapi kalau tidak sama dengan, ya dia akan jalankan di dalam di sini. Jadi while ini akan terus berulang. Nah, dan di sini kita niatnya adalah untuk mereset isi dari byte yang sudah ada. Jadi ibaratnya karena sudah dibaca di sini, kita niatnya untuk mereset ulang jumlah byte yang ingin kita gunakan, yaitu sebanyak 512 sebagai data bit yang kosong. Selanjutnya di sini dia membaca untuk inputan dari sisi keyboard, buffer readernya nanti baca dari sisi keyboard. Ini saya buka dari klien. salah. Oke, kita coba klien dulu ya. Nah, selanjutnya dia membaca dari keyboardnya dia, karena dia menggunakan buffer reader di sini. Baca dari selanjutnya kita kirim dengan membuat sebuah objek baru berupa nama datagram paket. Yang niatnya di sini datagram paket kita gunakan sebagai request paketnya apa. Jadi kita juga masukkan byte string byte data yang digunakan sebagai request sendiri-sendiri. Dan alamatnya juga kita dapatkan di sini, yaitu localhost penggunaannya. Biasanya portnya adalah 666 yang sudah ditunjukkan untuk penggunaan server di sini, itu berupa 666. Nah, selanjutnya kita gunakan datagram packet.set, yaitu nanti kita mengirimkan sebuah request karena di sini parameternya berupa datagram paket. Jadi lebih mudah ya. Nah, selanjutnya ada datagram paket yang berupa respon, yang nantinya dia akan membaca hasil respon yang diberikan oleh sisi server dan selanjutnya akan mencetaknya. Nah, ini sama halnya dengan yang sebelumnya, kalau kita lihat nantinya. Ini juga sama, dia menyiapkan, nanti dibuka pada port 66, database nanti berupa address yang kita gunakan untuk mengirimkan message-nya nanti. Coba kita lihat. Sampai di bagian file di sini juga sama, selama dia nanti responnya nanti bukan stop, dia akan berjalan terus untuk si servernya. Selanjutnya datagram paket, request paket. Jadi membaca dari paket yang sudah dikirimkan, kita cetak sebagai request dari sisi klien, kemudian respon memberikan, dan selanjutnya dia mengirimkan respon ke dalam model request paket. Jadi ibaratnya request paket ini kan dikirimkan oleh sisi klien di bagian di sini, dikirimkan, selanjutnya diterima oleh server di bagian sini,
sehingga di sini menampung objek yang dikirimkan dari sisi klien. Nah, sehingga kita bisa lihat si klien itu addressnya berapa dengan cara request paket get address, selanjutnya pada port keberapakah dia berkomunikasi dengan kita, itu baru kita kirimkan sebagai respon. Nah, kalau kita cek di sini, servernya sudah jalan, selanjutnya klien kita jalankan, kita cek dulu, klien cek dulu, saya cek dulu. Nah, di sini kita cek true, stop, servernya stop, dan di sini menerima servernya stop. Kita coba cek kirim untuk tidak ada penerimaan, tidak ada. Berarti enggak. Tapi nggak, misalkan coba lagi dengan cara seperti ini. Kliennya berhenti karena sudah melakukan stop. Hanya ketika ini menjalankan, jadi tidak ada yang menerima. Kita coba jalankan. Nah, jadi ibaratnya ini dua arah langsung ya, tanpa ada blockingnya gitu ya, nggak perlu baca gitu kan, langsung baca gini. Klien IC aja, pesan 1, pesan 2. Ya. Bisa dihentikan stop, gitu. Stop. Masih ada bug berarti ya di bagian ini. Ini perlu dipelajari ulang nanti. Jadi teman-teman, modelnya ini masih di satu arah saja, yaitu antara satu klien saja. Nah, jadi modelnya nanti tugasnya adalah biar teman-teman belajar penggunaan multiple user. Tapi bukan itu yang jadi tujuan tugas utamanya. Mic-nya tolong ya. Oke. Jadi tugasnya nanti itu bukan untuk multiple usernya ini, karena multiple user nanti kan sudah jadi bagian dari TR teman-teman tuh. Jadi TR-nya kan menyiapkan suatu layanan untuk beberapa topik yang penggunaannya nanti ada multiple user di dalamnya, yang teman-teman bisa pakai RMA, RPC, atau mungkin nanti pakai socket juga silahkan untuk penggunaan TCP atau UDP, terserah. Jadi ada aspek yang dituju masing-masing. Atau pakai REST juga oke, silahkan. Nah, tapi tujuan utamanya adalah PR-nya nanti bisa digunakan secara multiple user, yaitu user yang lebih dari satu. Nah, tapi tugas yang untuk hari ini aku pengen teman-teman belajar penggunaan dari OOP sendiri. Jadi akan digunakan lebih spesifik untuk OOP, yang dimana kalau kita buka di sini di sini kita telah membuat sebuah library Java sendiri yang kita beri nama di sini adalah connection, yang nantinya connection type-nya ini adalah ada client TCP dan juga server TCP. Nah, sehingga di bagian main server contoh yang keempat itu adalah implementasi dari penggunaan sisi dari connection type di sini atau library yang sudah kita buat, yang tujuannya adalah, kalau teman-teman masih ingat polymorphism, itu adalah sisi server ini nanti
dia akan menggunakan penggunaan objek server yang didapatkan dari sisi interface iConnect atau interface iConnect di sini. Yang kalau kita cek nanti interface-nya ada apa saja. Nah, kemungkinannya mungkin katakan ada connect, close, selanjutnya send message dan juga receive message, dan juga apakah melihat statusnya is connected atau enggak. Nah, dengan tujuan yang ingin dicapai adalah kalau kita lihat dari contoh yang kedua untuk bagian server sebelumnya, itu kan dia ada bagiannya sendiri, yaitu bagian menerima koneksi, menyiapkan objek untuk pembacaan atau mengirimkan respon, selanjutnya model respon yang diberikan, selanjutnya baru proses berjalannya sebuah program, baru dia melakukan proses close-nya resultnya. Nah, kalau kita lihat di bagian server 4, dia sama, dia menyiapkan nanti inputannya nanti dari keyboard di bagian main programnya, dan servernya nanti menggunakan sisi server TCP dengan connection pada port 666. Nah, ketika connect kita cukup menggunakan method connect, selanjutnya kita menggunakan looping untuk setiap pembacaannya. Nah, dan sama juga dengan bagian klien contoh yang kedua. Contoh klien kedua juga sama tuh, menyiapkan bagian soketnya nanti dari alamat berapa, alamat dengan dan port berapa, selanjutnya menyiapkan objek untuk pembacaan dan berikan request dengan model pembaca pengiriman requestnya nanti membaca dari input yang dari mana. Selanjutnya ada bagian untuk proses programnya dan juga untuk proses penutupan resource yang sudah digunakan. Nah, kita lihat di bagian klien di sini, itu nanti juga sama, yaitu membaca inputnya dari stream reader yang bagaimana. Hasilnya klien nanti dibuat dengan objek klien TCP yang ditujukan untuk pengalamatan alamat yang dituju berapa dan juga nomor portnya yang ingin digunakan untuk kecepatan komunikasi. Selanjutnya dia terhubung dengan connection dan selanjutnya melakukan proses dalam program. Nah, kalau kita cek contoh di sini dengan bagian di sini, di sini berarti dia niatnya sudah ready ya. Satu, server menerima, server di sini. Jadi ibaratnya di sini dia ada hubungan komunikasi juga ya, memang penggunaannya untuk sisi TCP. Cuma kita menggunakan OOP di sini yaitu dengan mengimplementasikan interface dari si iConnect ini. Nah, dan untuk TR-nya sendiri kan ada kebutuhan untuk dokumentasi. Nah, dokumentasi itu adalah dokumentasi dari sisi code-nya. Kalau di Java itu kan kita bisa menggunakan seperti ini. Jadi caranya adalah kalau misalkan teman-teman hapus di sini dan ada dokumentasinya, ketika kursor ada di bagian sini, itu akan ada muncul lampu di sini. Kalau kita klik missing Java doc, nah nanti baru bisa diketikkan untuk dokumentasi. Dan niatnya untuk apa? Niatnya adalah ketika kita membuat sebuah objek di sini atau membuat sesuatu atau pemanggilan metode, itu kalau kita cek nantinya akan ada dokumentasi yang sudah kita tuliskan. Contohnya di sini adalah server connect di sini. Ini ya, start the connection dan juga stop the connection. Nah, kalau kita lihat lagi, the page connect will handle some of the connection type. Nah, itu adalah sesuatu yang kita tuliskan di bagian description di atas ini. Nah, jadi requirement yang saya masukkan sebagai dokumentasi adalah dokumentasi semacam ini, itu dokumentasi dari kode program yang teman-teman tuliskan gitu. Karena ini akan sangat perlu di kemudian hari ketika kalian nanti bekerja secara tim atau mungkin bekerja untuk open source type code yang memang niatnya adalah ketika kalian sudah bikin, selanjutnya kalian tidak melanjutkan program tersebut, masih dilanjutkan oleh orang lain. Nah, jadi yang tugasnya nanti biar teman-teman nanti adalah belajar soal penggunaan iConnect ini, atau mungkin ingin dikembangkan untuk penggunaannya adalah sebagai klien dan server dari versi UDP nya. Kan kalau sekarang masih ada klien TCP sama server TCP. Nanti teman-teman kembangkan untuk penggunaan klien UDP dan juga server UDP. Kira-kira sampai sini ada yang mau tanya enggak?
Kalau sudah tidak ada yang mau tanya, ini selanjutnya saya akan sharekan ke dalam GitHub-nya. Nah, caranya di bagian GitHub ini kita bikin satu repository baru. Akan ada di sini ini ada namanya, kalau di bagian model repository untuk versioning control di sini adalah ada model public dan private. Nah, bedanya cuma kalau public itu semua orang bisa melihat atau mengakses repository ini, tapi kalian tetap punya kontrol untuk siapa saja yang bisa untuk mengeditnya, gitu, untuk siapa yang bisa commit atau mungkin untuk memaintain project yang ada di dalamnya, bikin branch baru atau apapun itu. Nah, kalau private itu adalah untuk cuma kalian dan juga orang-orang yang sudah dipilih untuk siapa saja yang bisa mengaksesnya. Mic-nya tolong ya. Mic-nya tolong. Mic-nya tolong ya. Oke, selanjutnya kita create repository. Nah, ketika repository terbentuk itu ada beberapa langkahnya. Yang pertama, langkah kalau misalkan ini adalah new repository di sebuah project kalian. Nah, tapi kalau yang di bawah adalah push an existing repository from the command line. Jadi niatnya dengan penggunaan command line di sini adalah command line masing-masing ya. Nah, di sini niatnya existing repository, dan sini or import code from another repository. Nah, niatnya untuk memindahkan dari repository, katakanlah teman-teman dari GitHub, GitLab atau mungkin dari Bitbucket ingin dipindahkan. Sementara kalau ini niatnya adalah an existing repository from command line. Nah, ibaratnya kita ingin menaruhnya dari yang sudah ada di command line kita atau sudah ada di projectnya kita. Kita cek karena di sini tidak masalah. Nah, di sini belum ada ya. Kita cek. Aduh. Kita lihat di sini. Git. Nah, kalau kita lihat dengan fungsi git init ini akan muncul satu folder baru yaitu dari .git-nya. Nah, selanjutnya kita ingin mengkomitkan semuanya. Nah, berarti niatnya nanti kalau kita lihat statusnya no commit yet. Nah, tapi ada untracked file di sini. Nah, kita bisa gunakan git add start. Nah, kalau kita lihat semua file-file yang ada di sini atau yang dari folder ini itu niatnya akan kita push ke repository yang ada. Nah, ini sudah kita add. Selanjutnya kita tambahkan message-nya nanti apa dengan fungsi git commitment m ini. Jadi adalah dengan git adalah penggunaannya softwarenya untuk VCS ini. Selanjutnya ada commit untuk fungsinya, yang dimana niatnya adalah memberikan sebuah message berupa first commit. Ini sudah siap di commit ya. Selanjutnya kita tambahin remote-nya.
Selanjutnya kita git push origin master. Senang. Dia mulai untuk nge-push ya. Oke, sudah ada. Kita lihat git status. Ternyata sudah diupdate. Nah, kalau kita lihat di sini, kita reload. Nah, sudah ada ya. Jadi code-nya sudah tersimpan di bagian sini. Jadi teman-teman nanti bisa download atau mungkin ingin nge-pull, tergantung teman-teman. Jadi untuk pengembangan masing-masing ini bisa digunakan untuk itu. Nah, fitur-fiturnya sendiri mungkin teman-teman bisa belajar dan coba pahami, karena memang di dunia kerja ini akan sangat dipakai, tapi kebanyakan cuma beberapa yang pakai GitHub karena memang berbayar. Tapi kalau memang pengen yang gratis atau open source, bisa pakai GitHub untuk diinstal sendiri. Nah, nanti URL-nya saya taruh di sini. Kira-kira sampai sini dulu ada yang mau bertanya enggak? Untuk README itu dia adalah kayak dokumentasi awal. Jadi ibaratnya kalau kita lihat contoh ya. Nah, di sini kan ada banyak repositori orang yang diberikan atau akses publik nih. Nah, kita ambil contoh satu project pertama ini di repositorinya. Nah, README itu adalah fungsi seperti ini, untuk dokumentasinya dia. Jika kita lihat di sini ada modelingnya apa, dan kalian bisa modifikasi untuk penggunaan ini. Mungkin kalau teman-teman cek lagi React.js GitHub. Nah, di GitHub teman-teman bisa bikin juga halaman nanti. Nah, modelnya seperti ini ya. Atau mungkin tambah link atau dokumentasi tertentu, atau merujuk pada beberapa code sampel atau apa gitu. Jadi intinya memang dokumentasi yang memang diperuntukkan untuk orang-orang yang menggunakan repositori kita. Itu sih. Jadi kayak langkah awal kita baca kan biasanya baca buku ada indeks awal itu, atau pengantar, atau mungkin juga kayak daftar isinya apa saja. Nah, itu biasanya ditaruh di readme-nya. Seperti ini kan. Ada prosesnya, deskripsi awalnya itu apa sih, naratifnya. Selanjutnya ada instalasi atau cara-cara yang emang harus perlu diketahui dari awal sebelum menggunakan. Baru dokumentasinya, yaitu bagaimana cara kita menggunakan ini lebih benar atau memang sesuai dengan kebutuhan. Baru contoh-contoh yang mungkin sering ditemui ibaratnya. Baru nanti cara-cara yang memang diperuntukkan bagaimana kita ingin berkontribusi pada repositori tersebut. Kira-kira sampai sini ada yang mau tanya lagi nggak?
tetap bisa. Jadi ibaratnya kita pakai contoh yang kedua saja ya, yang lebih simpel. Katakanlah port 1, 2, 3, 4. Nah, kan portnya masih sama. Nah, cuma bedanya adalah untuk port-port ini itu memang ada best practice-nya masing-masing. Ibaratnya kalau di sistem operasi itu ada port yang bisa dibuka berapa sampai berapa, karena memang satu angka sampai angka yang tak hingga misalnya. Nah, itu ada best practice tersendiri, yaitu untuk port-port tertentu memang dikatakan portnya adalah di atas 10.000. Jadi ibaratnya port yang di atas 10.000 itu ibaratnya port-port yang memang bebas dipakai. Tapi kalau port yang di bawah 10.000 biasanya sudah dipesan, ibaratnya kayak port 8080 atau mungkin port 80 itu kan sudah menjadi defaultnya untuk HTTP akses kan. Jadi nggak bisa digunakan. Jadi biasanya kita lempar ke port yang lain, atau mungkin kayak teman-teman install antara MySQL dengan Oracle waktu itu, mungkin kan biasanya portnya tabrakan tuh, atau mungkin tabrakan dengan SQL server yang sudah terinstall di sistem PC kalian. Nah, itu yang perlu diketahui. Tapi biasanya kalau manajemen port ini hubungannya memang dengan IT infrastructure, karena masalah di security. Kalau orang-orang di service itu kebutuhannya kalau mau buka port tertentu itu akan diskusi dulu dengan orang-orang dari IT operation. Jadi ibaratnya boleh nggak kalau port ini dibuka dengan kebutuhan koneksi apa yang mau dipakai. Nah itu hanya perlu discuss dulu, karena diperbolehkan atau enggak itu tergantung dari manajemen dari masing-masing perusahaan kalau model seperti itu. Ada lagi yang mau tanya? Nah, kalau itu kan yang dipikirin makanya oleh teman-teman sendiri. Itu kan contoh kasusnya. Kalau misalkan aku kasih topik, ya berarti teman-teman kalau bikin model topik tersebut, kira-kira rancang bangunnya bagaimana? Tepatnya apakah mungkin mau dipakai primary key-nya dari per usernya? Kan nggak mungkin primary key-nya kan harus unik. Atau mungkin primary key-nya basis dari tanggal pengiriman, atau mungkin primary key memang harus satu kolom tok. Primary key kan bisa multiple kolom. Teman-teman bisa bermain dengan berbagai cara gitu untuk main arsitektur database. Kan sudah belajar dengan database ya, entah itu dari database dasar atau mungkin database admin. Nah, sudah belajar juga bagaimana teknik normalisasi. Nah, kira-kira ya itu teknik-teknik yang memang perlu diimplementasikan pada satu beberapa mata kuliah atau mata kuliah yang lain. Jadi digabungkan, ini biar teman-teman bisa belajar. Ada lagi yang mau tanya? Yang lain mau tanya nggak? Kalau sudah tidak ada yang mau tanya, mungkin bisa kita akhiri untuk kelas online hari ini, dan mungkin bisa mulai dipelajari lebih lanjut soal bagaimana modelnya bermain dengan OOP di sini, dan juga bagaimana teknik dokumentasinya. Jadi teman-teman bikin program nantinya itu atau hasil jadi dari kelas ini bisa menjadi sedikit ya hasil yang rapi, dan mungkin kalau hasilnya bagus bisa jadi apa yang sudah teman-teman bikin sekarang itu bisa teman-teman pakai di kemudian hari, karena teman-teman sudah pernah bikin base kelasnya atau base objeknya yang memang penggunaan OOP itu adalah untuk reusable code. Jadi nggak perlu bikin lagi itu ya. Itu semoga menjadi hasil buat teman-teman yang menjadi lebih baik lagi. Nah, kalau memang sudah tidak ada yang tanya, kita bisa akhiri kelas pertemuan hari ini. Nah, minggu depan kita akan masuk ke RMI dan RPC. Mungkin kalau masih sempat
bisa aku tambahkan satu materi lagi, yaitu materi serializable. Soalnya itu nanti bisa sangat membantu juga, terutama untuk orang-orang yang dari data analis. Tapi kalau untuk teman-teman yang orang-orang yang dari bagian teknik IT, biasanya untuk penggunaan serializable itu memang untuk penggunaan storing data saja sih, sama kira-kira objek apa yang memang dikirimkan. Jadi ibaratnya kayak bermain dengan pengiriman objek, tapi kita bermain dengan strukturnya saja. Jadi nggak bermain dengan objek reference tertentu, karena kalau reference itu kan ibaratnya bermain dengan memori. Jadi nggak bisa sama antara satu mesin dengan mesin yang lain. Kira-kira seperti itu gambarannya untuk pertemuan berikutnya. Atas waktu teman-teman saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di minggu depan ya.